Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh orang-orang kafir dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang makna ruh yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sudah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Bahkan Allah itu mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, terjadinya bagaimana. Allahu alim. Allah itu maha mengetahui. Kedalaman ilmu Allah yang tiada bandingnya hadirin sekalian, dan tidak ada manusia cerdas sekalipun di dunia ini yang bisa menandinginya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-An'am ayat 59 bagaimana kedetailan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuplikannya Allah katakan dalam ayat tersebut, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari rantingnya kecuali Allah tahu kapan jatuhnya sehelai daun tersebut. Bapak Ibu sekalian, sanggup mboten memperhatikan ya daun ya yang ada di tanaman sekitar kita? Kemeng Pak jenengan memperhatikan dari awal sampai akhir kapan ini ya gugurnya. Allah tahu detik kapan, menit berapa, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa. Ini yang pertama, kita meyakini akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, tingkatan takdir yang selanjutnya adalah al-kitabah, penulisan takdir. Segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan yang tersimpan dengan nama Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam menginformasikan kepada kita semua, Allah itu mencatat dan menulis takdir yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun hadirin sekalian. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, keberadaan saya di hadapan hadirin sekalian dan hadirin di hadapan saya sendiri, ini semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Posisi Mas Novi di sebelah kanan, ya posisi Bapak di sebelah kiri. Bapak mengenakan songkok atau peci warna coklat, sajadah yang diselempangkan di sini. Itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, beriman dengan takdir. Ya, urutan atau tingkatan yang ketiga adalah mengimani berkaitan dengan masyiatullah, iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang erat kaitannya dengan kalimat insyaallah yang diucapkan oleh muslim dan muslimah. Sebelum kita uraikan ya berkaitan dengan tingkatan takdir yang ketiga, lalu ada hubungannya dengan ucapan insyaallah, kita ke urutan yang keempat dulu hadirin sekalian. Seorang muslim dan muslimah wajib meyakini Allah itu al-khalq wal ijad, menciptakan segala sesuatu. Setelah sebelumnya diilmui oleh Allah, ditulis olehnya, kemudian dikehendaki olehnya, baru kemudian diciptakan oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat insyaallah ini erat kaitannya dengan masalah masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah wajib mengimani dan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat masyiah dan iradah, memiliki sifat kehendak.
dan menginginkan sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ucapan kita insya Allah, maka maknanya kita sebagai seorang muslim dan muslimah meyakini apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Ini sudah ilmu mutlak, hadirin sekalian. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, berupa bergerak atau diamnya sesuatu, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu di mana sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan insya Allah, jika Allah berkehendak, kita ini pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, hadirin sekalian, dan bukan sesimpel itu ketika kita mengucapkan kalimat insya Allah. Ini adalah kalimat yang agung, merupakan samudra hikmah dan ilmu, di mana seseorang itu jikalau memahaminya, dia akan menemukan sudut-sudut kemuliaan dan sudut-sudut keagungan yang berkaitan dengan masalah keimanan dan ketauhidan di balik kalimat masyiatullah insya Allah. Hanya saja hadirin sekalian, tidak setiap daripada individu muslim dan muslimah itu Allah pilih untuk bisa menemukan samudra hikmah di balik kalimat insya Allah. Karena memang yang namanya ilmu hikmah ini, hadirin sekalian, adalah anugerah dari Allah yang merupakan simbol kebaikan dari Allah untuk hambanya yang terpilih. Allah pastikan ini dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 269. Allah katakan yu'til hikmata man yasha. Allah karuniakan al-hikmah. Allah berikan al-hikmah itu kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada tiap orang, hadirin sekalian, tetapi orang yang terpilih mendapatkan karunia berupa al-hikmah. Wa may yu'tal hikmata, kata Allah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang penafsiran ayat 269 Al-Baqarah ini, hadirin sekalian, menukilkan ucapan salah seorang tabi'in yang bernama Imam Mujahid rahimahullahu taala. Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan al-hikmah yang Allah karuniakan kepada orang yang terpilih itu adalah al-fiqhu fi dinillah, pemahaman terhadap agama Allah. Salah satunya memahami hikmah dan kandungan yang ada di balik kalimat insya Allah. Lebih lanjut tentang kalimat insya Allah ini, hadirin sekalian, jikalau kita menelaah dan membaca tulisan para ulama Islam yang telah meneliti keberadaan kalimat masyiatullah atau insya Allah ini, ternyata bukan hanya 1, 2, 3, 5 ya Allah sebutkan maupun Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan. Jumlahnya lebih dari 10, hadirin sekalian. Ya, keberadaan kalimat insya Allah. Termasuk dalam Al-Quran sendiri, hadirin sekalian, Allah menyebutkan dalam beberapa momen kalimat insya Allah ini. Di antara yang terindah, hadirin sekalian, yang bisa menjadi tadabbur kita pada sore hari ini, ya, penyebutan kalimat insya Allah di dalam sebuah surat yang sering dibaca oleh umat Islam dan disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk dibaca tiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Surat apa niku Bapak Ibu? Surat Al-Kahfi. Nanti jenengan bisa singgah sebentar, hadirin sekalian, di surat Al-Kahfi
di mana Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan tentang hal ini, tepatnya di ayat ke-23 sampai ayat 24. Disebutkan di sana isyarat yang berkaitan dengan kalimat masyiatullah, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-23 hingga 24 dari surah Al-Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Wahai Muhammad, janganlah sekali-kali engkau mengucapkan untuk sesuatu yang engkau ingin lakukan, aku pasti akan melakukannya esok hari. Illa ayyasha Allah, kata Allah, kecuali engkau tambahkan ucapan jikalau Allah menghendaki. Tentang ayat ini hadirin sekalian, ada kisah menarik yang melatar belakangi hadirin sekalian turunnya ayat ini. Ya, kisah atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat itu populer di kalangan ulama ahli Al-Quran dengan istilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jikalau berkaitan dengan hadis, maka populer dengan istilah asbabul wurud. Asbabun nuzul dari ayat Al-Kahfi 23 sampai 24 tadi hadirin sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh orang-orang kafir dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang makna ruh yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian mereka bertanya tentang hakikat dari fityah pemuda, 7 pemuda Ashabul Kahfi. Lalu mereka juga bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang sosok soleh, pemimpin yang soleh yang bernama Dzulqarnain. Ketika Nabi ditanya, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, "Ghadan ukhbirukum," esok hari aku akan jawab pertanyaan ini. Dan Rasul alaihi salatu wasallam kemudian tidak mengucapkan insya Allah. Beliau mengatakan dan menjanjikan kepada orang-orang kafir yang bertanya kepada beliau, aku akan datangkan jawabannya esok, tanpa mengucapkan insya Allah. Allah menghendaki untuk memberikan pelajaran kepada nabinya hadirin sekalian. Nabi ini kan tidak mungkin Pak mengada-ngada. Tidak ada ceritanya Nabi itu kemudian memberikan jawaban atas pemikiran beliau sendiri, apalagi atas hawa nafsu beliau. Pure, murni Pak, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak berani untuk menjawab, sehingga minta waktu kepada orang-orang kafir. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wahyu itu tidak kunjung datang hadirin sekalian. Keterangan dan jawaban dari Allah berkaitan 3 pertanyaan orang kafir tadi tak kunjung turun selama khamsata asyara yauma, 15 hari Pak. 2 pekan ini lama berarti. Nah, ini orang-orang kafir sudah menjadikan hal ini sebagai celah untuk mencela Nabi alaihi salatu wasallam. Mana ini katanya manusia yang membawa wahyu dan kebenaran, kami tanya hingga 15 hari lamanya tidak kunjung memberikan jawaban. Sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang 3 jawaban pertanyaan tadi, Allah turunkan ayat 23 sampai 24 surah Al-Kahfi. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad memastikan engkau mengucapkan aku pasti akan melakukan hal ini esok hari. Bukan hanya berkaitan dengan Nabi kita hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, di banyak tempat dalam Al-Qur'an Allah juga mengisahkan tentang nabi-nabi yang lain. Seperti jikalau kita mengingat kisah ketika bapaknya sekalian para nabi, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih siapa Pak? Putranya Ismail.
Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu ini bermimpi tadi malam. Ya, aku menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai putraku Ismail? Ya, dengan penuh keimanan dan keteguhan hadirin sekalian, ya Nabi Ismail mengatakan kepada ayahandanya, ya abatif al ma tu'maru. Wahai ayahanda, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai seorang anak yang insyaallah termasuk dari kalangan orang-orang yang penyabar. Ini Allah sebutkan di surah As-Saffat ayat 102 hadirin sekalian. Ya, ini lebih jelas Pak. Kalau tadi di surat Al-Kahfi hanya dengan isyarat saja. Kalau di ayat As-Saffat 102 ini secara jelas, secara gamblang Allah menyebutkan kalimat masyiatullah, yaitu insyaallah. Diucapkan oleh Nabi Ismail kepada ayahnya. Selain Nabi Muhammad dan Nabi Ismail, dalam Al-Quran pula hadirin sekalian terdapat kisah di mana di situ ada ucapan insyaallah yang terucap. Ya, dari seorang Nabi Musa alaihi salam yang berguru kepada Khadir atau Khidir. Kita lebih akrabnya dengan Khidir. Tetapi kalau kita merujuk kepada ahli sejarah Islam, ya secara bahasa Arab itu Khadir, Pak. Baik hadirin sekalian, Nabi Musa ketika berguru kepada Khadir, ya, beliau meminta izin terlebih dahulu. Tetapi Khadir sudah memiliki firasat dan feeling Nabi Musa ini tidak akan sanggup menjadi murid beliau. Maka dengan penuh kemantapan Nabi Musa mengatakan kepada gurunya Khadir, ini juga disebutkan di surah Al-Kahfi hadirin sekalian, ayat ke-69. Sekian ayat setelah ayat tadi hadirin sekalian, ayat 69 dari surah Al-Kahfi. Nabi Musa mengatakan kepada gurunya Khadir, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amran. Wahai guruku Khadir, engkau akan mendapati aku sebagai sosok yang sabira, penyabar insyaallah, kata Nabi Musa. Dan aku tidak akan mendurhakaimu sedikit pun wahai guruku Khadir. Dari cuplikan-cuplikan dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, kemudian Nabi Musa dengan gurunya Khidir, ini hadirin sekalian, kita belajar bahwasanya insya Allah ini memang adalah ungkapan yang sudah sangat lawas Pak, sudah ada sejak dulu, sehingga jangan sampai kemudian kita gumunan Pak, ya, dan merasa takjub kalau kalimat insya Allah ini dipopulerkan oleh penyanyi Britania Raya tadi. Ini ternyata dari agama kita dan sudah sangat lawas hadirin sekalian, dan ada dalam kitab kita Al-Quran. Tentang kedahsyatan dan kehebatan kalimat insya Allah hadirin sekalian, ya, tadi kita kaitkan dengan penjelasan di balik kandungan dan hikmah yang terdapat dalam kalimat masyiatullah insyaallah. Ketika seorang muslim dan muslimah mengucapkan insyaallah, ya, apabila apa yang dia lakukan dan dia rencanakan itu sesuai dengan kehendaknya Allah, maka itu pasti terjadi. Bagaimanapun sulitnya, ya, bagaimanapun sukarnya. Tetapi kalau Allah menghendaki itu tidak terjadi apa yang kita rencanakan, meskipun kita mati-matian dan sudah kita susun semanis mungkin hadirin sekalian dalam plan kita, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, kedahsyatan kalimat insya Allah hadirin sekalian ternyata benar Pak.
Allah berikan ma'unah, berikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk tetap tegar, sabar melewati ujian ini. Ya, Nabi Ismail kemudian tetap disembelih. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor nama, Pak? Kibas, seekor domba besar. Dengan kalimat insya Allah dapat dilewati hadirin sekalian dengan penuh ketegaran, ketenangan hati. Karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sama-sama sudah pasrah kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau memang takdirnya disembelih meninggal, ya berarti sudah. Memang Allah menghendaki demikian. Ya, ini berbeda. Ini kontra nyata hadirin sekalian dengan kisahnya Nabi Musa ketika berguru kepada Khadir tadi. Ya, di awal Khadir itu sudah memiliki feeling Nabi Musa tidak akan bisa sabar berguru kepada beliau. Tapi ternyata Nabi Musa berusaha untuk membujuk, ya, dan merayu Khadir agar menerima dirinya sebagai murid. Ya, dengan mengucapkan kalimat insya Allah. Tapi ternyata kehendak Allah lain hadirin sekalian. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan Nabi Musa ini tidak akan bisa bersabar. Dan kita tahu apabila kita mentadaburi kisah Nabi Musa yang berguru kepada Khadir di surah Al-Kahfi, ada 3 kejadian fatal yang menjadikan kemudian Khadir ogah untuk melanjutkan, ya, perjalanan beliau bersama Musa menimba ilmu. Sudah dinyatakan, ya, kebersamaan kita cukup sampai di sini. Hadza firaqu baini wa bainik. Ya. Kisah lain hadirin sekalian. Ini sebagai bagian terakhir, ya, dari penggalian samudra hikmah di balik kalimat insya Allah hadirin sekalian. Kisah yang kami kisahkan ulang dari kisahnya Rasul alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabatnya. Ya. Kisah yang cukup menarik hadirin sekalian. Ya, di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika itu sedang bermajlis, duduk seperti ini bersama para sahabatnya hadirin sekalian. Ya. Kisah ini hadirin sekalian, ya, ada di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya, dan dibawakan oleh ulama hadis. Imam Al-Bukhari dan Muslim membawakan kisah ini dalam sahihnya, baik sahih Bukhari maupun sahih Muslim. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bercerita, qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Muhammad bercerita, Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud. Ya. Barangkali hadirin sekalian, ya, kita dulu semasa kecil pernah belajar tentang sejarah Islam atau SKI, ya Pak, dulu. Sejarah kebudayaan Islam, di sana ada kisah-kisah para nabi. Nabi Sulaiman ini adalah putranya Nabi Dawud. Luar biasanya dari 2 sosok ini hadirin sekalian, ayah dan anak ini sama-sama dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala power, kekuatan yang tidak biasa dimiliki oleh manusia pada umumnya. Di tangan Nabi Dawud, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi yang keras itu, Pak, di tangan Nabi Dawud alaihissalam itu menjadi lunak. Bisa diongkek-ongkek dengan tangan kosong, Pak. Ya. Samson dulu maupun Samson sekarang tidak akan ada yang bisa seperti Nabi Dawud hadirin sekalian. Dan itu kita tahu hanya tokoh fiktif. Nabi Sulaiman pun tidak kalah hebat hadirin sekalian. Beliau ini adalah
sosok nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan anugerah di mana seluruh bangsa jin, bangsa binatang dan bangsa burung itu semuanya tunduk di bawah kaki beliau. Di antara kehebatan beliau hadirin sekalian, dan ini ya suatu hal yang lumrah di umat-umat dahulu hadirin sekalian. Ya, beliau memiliki tidak hanya satu istri, tidak hanya 4 istri, Pak. Ya, disebutkan dalam riwayat beliau memiliki 100 istri. Ya. Mungkin dari kita bertanya-tanya hadirin sekalian, dari mana Nabi Sulaiman memiliki perempuan sebanyak itu? Jawabannya dijawab oleh para ulama hadirin sekalian, dalam syariat Nabi Musa yang ada dalam kitab Taurat, seorang laki-laki itu dibolehkan untuk menikah unlimited, Pak, tanpa batas. Kalau kita umat Islam bagi laki-laki yang mampu, niki dengan catatan bagi yang mampu, bukan yang bernafsu. Bagi yang mampu, kita diberikan kelonggaran dan ada syariat untuk menikah lebih dari 1 sampai angka berapa, Pak? Angka 4. Kalau dalam syariat Nabi Musa itu dibolehkan tanpa batas. Bahkan dalam kitab Taurat hadirin sekalian tercatat Nabi Sulaiman istrinya itu mencapai angka 700 orang hadirin sekalian. Istri beliau sampai 700 orang. Berarti kita bisa bayangkan dari sisi vitalitas kelaki-lakian Nabi Sulaiman kuat atau tidak hadirin sekalian? Sangat kuat. Dan itu kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul serta umat-umat terdahulu. Nabi SAW bercerita, Nabi Sulaiman ya pernah mengungkapkan, la'atufannal lailata ala sab'ina imra'atan. Di malam ini aku akan menggilir 70 istriku sekaligus. Ya, 70 istri digilir dalam satu malam hadirin sekalian. Dalam riwayat bukan hanya 70, Pak, tambah 30 berarti 100. La'atufannal lailata bimi'ati imra'atin. Aku akan benar-benar gilir dalam satu malam ini 100 istriku. Lalu beliau mengatakan, talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Setiap dari istriku ini akan mengandung seorang anak yang kelak berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadirin sekalian, yang bisa kita jiplak, Pak, bukan 100 istrinya, Pak. Bukan 70 istrinya yang kita jiplak. Niat beliau itu ketika apa istilahnya berhubungan. Ya, beliau niatkan anak beliau ini akan menjadi seorang ghulam, seorang anak yang kelak memperjuangkan agama Allah. Seharusnya kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek, ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman hadirin sekalian. Meniatkan ketika kita punya anak kita itu kita wakafkan untuk agama Allah, bukan untuk membanggakan kita sebagai orang tua. Ya, kalau kita hanya niatkan untuk sebagai ikon, simbol kebanggaan kita sebagai orang tua, itu hanya duniawi hadirin sekalian, dan tidak akan lama itu, Pak. Tetapi kalau kita niatkan kita punya anak lillahi ta'ala, anak saya ini saya wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan dan mengharumkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia menyanjung ataupun mencacinya kita nggak akan peduli, Pak, karena saya sudah niatkan anak saya ini wakaf lillahi ta'ala. Ya, kalau kita tidak, Pak, kita ya beranggapan anak itu adalah investasi. Ya betul, investasi akhirat kita pahamnya. Tetapi dalam prakteknya lebih kepada dunia, membanggakan kita, membuat nama kita harum hadirin sekalian. Wow, anaknya sapa lagi? Pak Fulan. Wah, iso ceramah saiki, iso khutbah, ngimami ning dindi, bangga sebagai orang tua. Bukan itu, Pak.
Yang kita contoh dari Nabi Sulaiman, ayo kita niatkan anak kita ini untuk membela agama Allah, mengharumkan nama Allah, bukan mengharumkan nama kedua orang tuanya. Biarkanlah nama orang tuanya tenggelam. Nama orang tuanya tidak populer, yang penting nama Allah populer di atas muka bumi ini. Ya, niatkan anak untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu hadirin sekalian, ada malaikat yang datang membisiki Nabi Sulaiman. Kul insyaallah. Wahai Sulaiman, ojo lali. Ucapkan napa Pak? Insyaallah. Falam yakul wa nasiya, kata Rasul. Nabi Sulaiman ketika itu, ya, beliau memiliki planning untuk menggilir 100 istrinya dalam satu malam. Setelah dibisiki oleh malaikat untuk mengucapkan kalimat insyaallah, ya, kesupen Pak, lupa. Beliau lupa untuk mengucapkan kalimat insyaallah. Padahal secara hitung-hitungan ya beliau mampu Pak memang, ya, untuk melakukan hal tadi. Ya, itu 100 dari berapa tadi Pak? 700 tidak seberapa itu. Tapi yang fatal, beliau lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Rasul melanjutkan kisahnya, walam talid minhunna illa imra'atun nisfa insan. Dari 100 tadi hadirin sekalian, yang mengandung itu ternyata hanya 1 Pak. Berarti yang luput pinten niku Pak? Dari 100, 99 gagal. Gatot Pak, gagal total. 99 luput semuanya. Hanya 1 yang mengandung. Itu pun kata Rasul alaihi salatu wasalam, ketika lahir, dia lahir bentuknya separuh manusia Pak. Berarti niki utuh napa cacat Pak? Cacat. Separuh manusia. Dalam riwayat Rasul mengatakan, walam tahmil syai'an illa wahidan sakitan ahadu shiqqaihi. Dari 100 atau 70 istri Nabi Sulaiman tadi, yang mengandung itu hanya 1, itu pun cacat salah satu dari bagian sisi tubuhnya. Kalau tadi di riwayat yang pertama separuh manusia Pak. Nah, ini kalau detailnya saya tidak tahu Pak, karena tidak hidup di zaman itu. Yang jelas informasi dari Rasul seperti itu, separuh manusia atau salah satu dari sisi tubuh beliau itu ada yang tidak utuh. Anak beliau tadi tidak utuh. Ya. Kesalahan fatal Nabi Sulaiman apa Pak tadi Pak? Lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Ini sederhana tetapi tidak bisa diremehkan hadirin sekalian. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, kemudian dengan ditutup kisahnya Nabi Sulaiman ini hadirin sekalian, kita belajar yang pertama, ya, terutama dari kisah Nabi Sulaiman, ya, kita belajar bagaimana semangat orang-orang soleh dahulu untuk memiliki keturunan anak-anak soleh yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti hadirin sekalian, saya ingin punya anak yang soleh dan solihah. Jangan berhenti di situ Pak. Sambung, lanjutkan, berjuang di jalan Allah. Ya, kita jadikan anak kita sebagai kader-kader mujahid fi sabilillah. Kader-kader militan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan dan kelebihan serta keunikan yang mereka miliki. Yang bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ilmu retorika, orasi hadirin sekalian. Wah, alhamdulillah kita punya anak yang menjadi orator ulung, penceramah yang pandai menyihir ratusan manusia dengan ceramahnya. Jikalau kita memiliki anak ternyata dia tidak memiliki kelebihan di situ hadirin sekalian, dia pemalu, ya, cenderung pasif, untuk ngomong saja sulit. Tetapi dari sisi IT Pak, dari sisi ilmu teknologi dia memiliki bakat. Nah, kita arahkan, ya, dengan keahlian dia dalam masalah IT. Nak, kamu ahli IT, kamu harus menggunakan kemampuanmu di IT ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kamu kaya, kamu sukses dengan IT-mu ini, jangan lupa untuk bantu saudara-saudaramu muslim dan muslimah yang menderita dan kesusahan. Wah, luar biasa Pak. Ya, kalau pola pikir kita seperti ini. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, ya,
At-ta'addud, menikah lebih dari satu, itu merupakan syariat lawas yang sudah ada di syariat umat-umat sebelum umat Islam, termasuk ada di syariat dalam kitab Taurat. Ya. Kemudian hadirin sekalian, kita belajar, ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam memiliki kemampuan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengumpuli sekian banyak istrinya dalam satu malam. Padahal hadirin sekalian, beliau dari sisi kesibukan beliau sebagai pemimpin, beliau memimpin negara, ya, beliau mengurusi masalah, ya, stabilitas rakyatnya ketika itu. Tetapi beliau masih memiliki waktu untuk keluarga. Sehingga dari sini kita belajar, hendaknya kita sebagai lelaki terutama di sini, ya, jangan sampai, ya, atas nama keluarga kita asik bekerja, kemudian kita tidak menunaikan hak istri, anak, dan keluarga kita, hadirin sekalian. Karena keluarga kita pun juga punya hak untuk kita bahagiakan. Jadi jangan atas nama pekerjaan kemudian pendidikan anak-anak itu terabaikan, istri kita tidak pernah mendapatkan sentuhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan masalah, insya Allah hadirin sekalian, ya, di antara mutiara hikmah yang bisa kita tarik bersama dari apa yang kita bahas tadi, ya, kita selesai dulu dari kisah Nabi Sulaiman, kita kembali kepada pembahasan utama kita yang mendulang hikmah, ya, di balik kalimat insya Allah. Dari pemaparan dan penjelasan yang kita sama-sama simak hadirin sekalian, ya, kita mendapatkan banyak sekali hikmah. Ya, di antaranya hadirin sekalian, seorang muslim dan muslimah, ya, mengucapkan kalimat ini ketika berjanji atau berencana mengerjakan sesuatu di waktu yang akan datang. Jadi dari pemaparan yang telah kita simak bersama tadi, kalimat ini hadirin sekalian hendaknya selalu diucapkan ketika kita berjanji atau berencana untuk mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang. Yang kedua hadirin sekalian, ketika kita mengucapkan insya Allah, ya, kondisi kita itu tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok, apakah benar-benar terjadi ataukah sebaliknya tidak terjadi. Sehingga, ya, secara tidak langsung hadirin sekalian, ketika kita mengucapkan insya Allah, kita ini memupuk, Pak, ketauhidan kita kepada Allah, sudah percaya penuh kepada Allah. Apa yang terjadi esok itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, bagi seorang muslim dan muslimah, semua hal yang terjadi atau tidak terjadi itu atas kehendak Allah, berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kalau kita berencana lalu apa yang kita rencanakan, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kembalikanlah. Ini adalah insya Allah, sudah menjadi kehendaknya Allah. Yang keempat hadirin sekalian, ucapan insya Allah ini mengandung unsur isti'anah, kita memohon pertolongan kepada Allah agar mudah untuk mengerjakan sesuatu yang ingin kita lakukan. Jadi sama saja kita ndongo, Pak, berdoa ketika kita mengatakan, ya, besok saya ke tempat jenengan, ya, melunasi yang belum selesai dari tanggungan saya berupa hutang, insya Allah. Nah, kita mengucapkan insya Allah, Pak, ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah berikanlah kemudahan kepada aku, ya, untuk menunaikan hajatku. Kemudian yang kelima hadirin sekalian, seorang muslim dan muslimah harus yakin bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu baik untuknya. Ya. Termasuk ketika kita mengucapkan insya Allah ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakin saja, Pak, di situ ada kebaikan. Ya, ada satu kisah lagi, Pak, sebenarnya, tapi kisah ini secara periwayatan hanya beredar di kalangan para ulama saja, ya. Tidak ada periwayatan yang konkret sumbernya dari mana. Ya, tapi karena durasi kapan-kapan saja, Pak. Ini menarik juga kisahnya. Ini lagi-lagi tentang kalimat insya Allah ini hadirin sekalian. Ya, nanti bolehlah bocorannya saya share ke panitia Mas Bin nanti. Baik, kemudian yang berikutnya yang keenam hadirin sekalian,
Hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah apabila berjanji, jangan lupa Pak untuk mengucapkan insya Allah. Dengan harapan Allah akan memudahkan kita untuk menepati janji kita. Lalu yang ke berapa nih Pak? Ketujuh ya. Ya, ini perlu kita perhatikan bersama. Jika ada teman kita hadirin sekalian yang mengucapkan insya Allah dalam janjinya, kemudian ternyata tidak terpenuhi Pak, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita berbaik sangka hadirin sekalian, ini adalah takdirnya Allah. Lalu yang kedua, kita berbaik sangka kepada saudara kita. Saudara kita ini sudah berusaha untuk menepati janjinya. Nah kalau seperti ini kan insya Allah itu akan melampangkan hati banyak orang hadirin sekalian. Dan yang terakhir hadirin sekalian, yang kedelapan, jangan sampai ucapan insya Allah ini dijadikan sebagai tameng bagi seorang muslim dan muslimah guna menutupi sifat jeleknya berupa niatan untuk tidak menepati janji. Nah, seringkali hadirin sekalian, karena sudah lumrah Pak terjadi di masyarakat kita, bahkan ada yang meyakini nek wis ana sing ngomong insya Allah berarti ki alamat ora ditepati. Wah, ini kan berarti melecehkan Pak, melecehkan agungnya kalimat insya Allah. Kita sudah membawa nama Allah di situ. Kalau kita sudah berjanji kepada teman kita, lalu kita bawa nama Allah di situ, insya Allah Pak, kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji kita. Ya jangan sampai karena perilaku kita ini kemudian mencoreng kehormatan kalimat tauhid insya Allah. Sehingga masing-masing dari kita punya tanggung jawab hadirin sekalian untuk melestarikan kalimat yang agung ini, kalimat insya Allah, dan berusaha untuk komitmen mengimani seluruh kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana kita menjaga marwah dan kehormatan serta kemuliaan insya Allah dengan menepati janji kita kepada saudara kita sesama muslim ketika kita mengiringi janji kita dengan ucapan insya Allah. Ini hadirin sekalian materi kita pada sore hari ini samudra hikmah di balik kalimat insya Allah. Tentunya masih banyak hadirin sekalian jikalau nanti kita duduk dengan kiai, dengan ustadz, dengan pemateri yang lain, kita akan menemukan banyak hikmah yang terkandung di balik kalimat masyiatullah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kaji dan pelajari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, membimbing kita semua dalam naungan Al-Qur'an dan Sunnah, menerima amal ibadah kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.